Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali sore hari ini saya Made Sukeren Karang kembali hadir dalam dialog Harmoni Bali. Ya, pemirsa, sering kali kita mendengar setetes darah, selamatkan sesama. Nah, ini ada hubungannya dengan topik kita yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu dari PDDI Rumahnya Donor Darah. Ini serangkaian hari ulang tahun yang ke-44 tahun PDDI atau Perhimpunan Donor Darah Indonesia Provinsi Bali yang akan jatuh pada tanggal 20 September ini ya, tahun 2023 tentunya. Baik, sudah hadir dua narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang. Yang pertama ada Bapak Ketut Pringgantara, beliau adalah Ketua PDDI atau Perhimpunan Donor Darah Indonesia Provinsi Bali. Om Swastiastu, Pak Ketut. Apa kabarnya? Sehat, Rahayu. Sehat selalu ya. Ini kalau ngomongin tentang PDDI, ini semuanya anggotanya pasti sehat-sehat ya, karena rutin mendonorkan darahnya. Bener gak sih Pak Ketut? Seperti itu? Ada manfaatnya ya ketika donor darah. Nanti kita bahas ya. Dan yang pastinya hari ini pun kita sudah menghadirkan Bapak Komang Sudarke Utama SPMAG, penggerak donor darah. Om Swastiastu, Pak Mang. Swastiastu, Sehat selalu Pak Mang. Astongkara sehat selalu. Ini sebelum kita on air, saya sempat berbincang dengan Pak Mang. Ini awal ketertarikan Pak Mang menjadi seorang pendonor pun karena rayuan dari seorang Pak Ketut Pringgantara tentunya ya. Sama, saya paling takut dengan yang namanya jarum ya. Jarum suntik maksudnya ya. Nanti kita bahas ya Pak Maya. Kenapa bisa akhirnya menjadi penggerak donor darah, dari awalnya sangat ketertakutan terhadap yang namanya jarum suntik, kemudian mendonorkan darah seperti itu. Okay? Yeah. Baik, terima kasih sudah hadir. Nah, kita akan berbincang-bincang mengenai PDDI, Perhimpunan Donor Darah Indonesia, yang banyak di masyarakat yang belum tahu bahwa PDDI ini sendiri untuk tahun ini sudah berusia 44 tahun ya Pak Tut ya. Bisa dijelaskan apa yang harus kita ketahui tentang PDDI ini sendiri, khususnya PDDI di Provinsi Bali. Pak Made, matur semua niki, pertanyaannya bagus sekali. Saya sekaligus kan masyarakat Bali, Semeton, Sareng Sami yang saya hormati dan saya sayangi. PDDI itu lahir adalah keinginan kita bersama. Menjadikan pendonor nike sebagai sebuah anugerah sebenarnya. Lahir 20 September tahun 1978. Adalah untuk membantu saudara kita saat itu di Jakarta. Yeah. Nah, PDDI ini salah satu anggota VIOS dunia, pendonor darah dunia. Yang terbaik adalah PDDI yang dimiliki oleh Indonesia. Baik. Jadi, tepatlah kita katakan bahwa PDDI itu adalah rumahnya para pendonor darah sebenarnya. Jadi, tugas kita bersama adalah mengajak anak-anak muda kita, alit-alit Sareng Sami yang sudah berusia 17 tahun untuk berkenan menjadi calon donor begitu. Kita persiapkan ke depan adalah untuk membantu Semeton, Sareng Sami, dimanapun mereka berada, yang berada di kawasan rumah sakit yang membutuhkan darah, itu kita persiapkan untuk menjadi pendonor aktif. Secara reguler mereka siap untuk membantu sesama. Seperti setetes darah untuk kemanusiaan. Ini adalah langkah cerdas kami dengan berbagai program. Salah satu programnya adalah melakukan program Gus to Milenial, Gus to Kampus, Gus to Banjar, Gus to Masjid, Gus to Wihara, Gus to Gereja, dan Gus-Gus yang lain. Kami menyasar. Tapi nggak ada Gus D-nya. Lagi viral nih Gus D. Jadi yang paling pasti adalah Gus Made, Gus Made Karang sebenarnya, agar beliau mau berdonor darah. Jadi itu satu. Terus yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah kami hadir di tengah-tengah masyarakat adalah untuk apa? Suka dan rela. Ada kesukaan, lahir dari keikhlasan, kemudian ada kerelaan kami berbagi. Salah satu anggota badan kita yang berupa darah, itu kita persembahkan kepada masyarakat. Itu pun proses ini regulernya cukup panjang. Namun demikian yang perlu kita perhatikan, rumah besar PDDI ini adalah rumah besar kita bersama. Perhimpunan donor darah ini adalah wadah, adalah untuk membangun bahwa donor darah ini adalah menjadi sebuah kewajiban, kebiasaan. Dan bahkan ke depan kami berharap donor darah ini akan menjadi budaya bangsa, begitu Pak Made. Kita berharap nanti apa itu? Ini memang seperti saya bilang tadi bahwa donor darah itu sebuah anugerah. Anugerah terbesar yang leluhur kita berikan untuk saling asah, asih dan asuh. Nah, cara cerdas kita seperti yang saya sebutkan tadi adalah bagaimana itu? Marilah kita, ketika saudara kita
dari golongan darah A, B, O, AB, saudara kita yang ada misalnya di wilayah hukum Provinsi Bali, tugas utama kita lah bagaimana kalau stok darah itu biar aman, Pak. Contoh saya nyatakan, Ya. di Rumah Sakit Prof Murah, setiap hari itu harus ada stok darah itu sekitar 100 sampai 120 kantong everyday, Pak. Kemudian per bulan kita harus mempersiapkan sekitar 5.000 kantong donor darah. Belum lagi kabupaten kota, Pak. Ya. Unit donor darah yang ada UDRS yang ada di kabupaten kota. Baik. Nah, itu harus kita jaga. Nah, bagaimana itu? Makanya kami dengan prinsip kami itu menghidupkan lentera donor darah di seluruh kabupaten kota di Bali. Kami menyasar anak-anak muda. Anak-anak muda itu biar mau belajar. Itu harapannya. Yang kedua, terus yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah kami menyasar juga media, Pak Made. Kemarin waktu ulang tahun Bali Pos, Ya. antusiasme yang luar biasa dari pekerja media yang luar biasa itu. Tokoh-tokoh media, para penggiat media, mereka Bali Pos ini menunjukkan apa? Cintanya kepada apa? Kepada Bali Pos itu yang merupakan apa? Merupakan media perjuangan masyarakat Bali saninoena. Inilah tiba saatnya kita generasi muda. Dulu mereka berdarah-darah berjuang mendirikan NKRI. Kita makin berdarah-darah, berdonor darah membantu sesama. Baik. Ini ke korelasinya. Nah, pada menyambut ulang tahun kami yang ke-44 ini, ada beberapa program yang sangat signifikan yang kami lakukan. Apa itu? Program Goes to Millennial. Kami harus merajut kasih, membangun kebersamaan dengan cinta, dengan kasih sayang. Di mana itu? Di Little Family, Pak Madi. Kita kumpulkan keluarga kecil. Keluarga kecil, disitulah yang sudah berusia 17 tahun, ayo belajar berdonor. Dengan begitu kita akan tahu derajat kesehatan kita. Baik. Itu intinya. Yang terakhir yang saya ingin sampaikan begini. Nih, kelakuan kita itu ada di darah, Pak. Ketika Bapak makan terlalu banyak nasi misalnya, itu akan menimbulkan obesitas. Ketika pemeriksaan itu kelihatan di situ, Pak Madi. Baik. Jadi dari situlah pemeriksaan dari darah itu kita akan ketahuan kelakuan kita, kesehatan kita. Kalau kita lolos di situ, pasti pendonor kita sehat. Jadi gaya hidup juga menentukan ya. Menentukan. Makanya dengan demikian, inilah cara kita sareng-sami untuk menjaga perketan iki apa? Adalah datang, jemput, kemudian kita ajak untuk berbagi. Baik, datang, jemput, dan ajak berbagi. Tentunya untuk sesama kita. Baik, Pak Ketut dan Pak Komang, nanti kita akan lanjutkan lagi dialog kita PDDI, Perhimpunan Donor Darah Indonesia, Rumahnya Donor Darah. Tentunya di sesi berikutnya kami akan mengajak Anda, silakan Anda ingin berpartisipasi untuk bertanya lebih banyak lagi tentang topik kita pada hari ini di 036189484400 dan juga di 036189484401 sesaat lagi. Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Dialog Harmoni Bali, PDDI, Perhimpunan Donor Darah Indonesia, Rumahnya Donor Darah. Masih menjadi topik kita pada sore hari ini. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, line sudah kami buka di 036189484400 dan juga di 036189484401. Nah, ini kesempatan Anda untuk mengetahui tentang PDDI, Perhimpunan Donor Darah Indonesia, atau mungkin ingin berdonor darah untuk menyumbangkan setitik atau setetes darah Anda untuk menyelamatkan sesama. Nah, ini kesempatan bersama Ketua dari PDDI Provinsi Bali tentunya. Pak Tut, tadi Pak Tut mengatakan bahwa ada yang menarik sekali program dari 44 tahun PDDI ini sendiri adalah Goes to Millennial. Kenapa menyasar milenial? Begini Pak Made, satu sisi yang bisa menggantikan kita besok adalah anak-anak muda. Anak-anak muda kita adalah tumpuan terakhir untuk menjaga bangsa ini. Dari gempuran apa? Gempuran daripada berbagai hal yang merusak generasi muda. Nah, salah satu langkah cerdas kita adalah mengajak anak-anak kita, Little Family itu yang sudah berusia 17 tahun, ayo cening ayu, cening bagus, belajar berdonor. Di situ kuncinya. Kalau anak-anak muda kita sudah sehat, sudah cerdas, sudah pasti anak-anak kita inilah yang akan siap menggantikan bangsa ini ke depan. Baik. Berarti ada persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang pendonor, bisa dikatakan demikian. Nggih Pak Made, ada salah termasuk juga usia di sini. Usia pemula pendonor itu adalah usia 17 tahun sampai 60 tahun Pak Made. Tetapi kalau rutin, ada pendonor kami yang sudah berusia
sampai 78 tahun. Sampai 78 tahun. Sampai hari ini masih ikut berdonor. Kenapa bisa dilakukan hal tersebut? Karena ada keterpanggilan. Kemudian karena reguler. Setiap saat setiap 2 bulan sekali dia melakukan donor darah dan dinyatakan sehat oleh dokter melalui pemeriksaan pengukuran suhu. Yeah. Itu ada 110/80, pompa jantungnya dari bawah distolnya itu sampai 80, bagus di jantungnya. Kemudian high hemoglobinnya itu sampai 12,5. Baik. Ini menandakan bahwa itu sehat. Kemudian kalau ada misalnya donor darah yang tidak reguler misalnya, setahun misalnya stagnan dia, kami harus periksa ulang. Oke. Kami harus periksa ulang karena organ dalamnya itu harus betul-betul memenuhi standar kesehatan. Istilah kami adalah medical check up. Yeah. Dan gratis lagi. Nah, ini penting sekali Pak Made untuk saya sampaikan. Di PDDI itu adalah kami belajar untuk mengajak terutama anak-anak muda, kalangan kampus, kalangan Banjar. Gitu. Untuk apa? Untuk kembali mereka tahu tentang dirinya. Artinya kesehatan itu adalah panglima kesehatan, panglima tentang dirinya. Itu. Terus yang tidak kalah pentingnya apa itu Pak Made? Adalah bagaimana para orang tua kita memberikan restu pada putra-putri beliau untuk belajar berdonor. Karena dari darah itulah kelakuan kita diketahui. Begini Pak Made. Seseorang yang tidak bisa kita ambil darahnya ketika dia dalam kondisi dari 4 penyakit ini. Baik. Satu ada penyakit hepatitis B dan hepatitis B, hepatitis C, HIV/AIDS dan spilis. Oke. Nah ini kami harus betul-betul isolasi anak-anak ini supaya sembuh ini, agar menjadikan anak-anak kita ini maaf dalam tanda kutip, mereka ini pergaulannya supaya tidak liar lagi. Kemudian apakah ini bisa berdonor? Sesuai dengan Permenkes kesehatan katakanlah di Indonesia itu memang diperkenankan, tetapi standar WHO masih belum diperkenankan. Baik. Karena dia harus seumur hidup minum obat. Artinya apa? Artinya kebutuhan darah itu yang penting sekarang, yang urgent, yang diminta sekarang oleh rumah sakit itu apa? Yang BTKP, bedah torak kardiovaskular, buka jantung nih. Kemudian yang kedua yang cancer Pak, setiap hari harus membutuhkan darah. Kemudian yang leukemia. Kemudian ibu-ibu yang seksio, ibu-ibu yang melahirkan secara seksio, sesar, itu yang kita butuhkan. Kemudian yang ada kecelakaan, ataupun mereka yang hal-hal prinsip yang lain. Belum lagi Bali itu menjadi destinasi wisata. Karena Bali ini destinasi wisata sebagai daerah pariwisata, kunjungan dunia, itu darahnya berbeda Pak Made. Kita adalah ABO-AB dengan golongan darah rhesus positif. Saudara kita di luar negeri itu rhesus negatif Pak Made. Nah makanya ini kita harus betul-betul menjaga stok darah kita aman. Baik. Indikatornya ada di rumah sakit Propura. Nah makanya kebutuhan kita seperti yang sampaikan tadi itu harus ada standar yang memperkuat itu untuk stok darah kita aman. Makanya tipe pendonor itu sesungguhnya ada 3 Pak Made. Baik. Donor darah sukarela, DDS, ya. donor darah pengganti, dan donor darah profesional. Tetapi profesional ini tidak berlaku di Indonesia, di luar negeri. Nah, donor darah sukarela ini kita tidak tahu kepada siapa darah kita akan kita sumbangkan. Baik. Kemudian donor darah pengganti baru kita tahu saudara kita sakit, semeton kita sakit, atau keluarga besar kita sakit. Tapi jangan salah, saya selaku pucuk pimpinan pengayah ring donor darah seperti itu Pak Made, berharap ketika telah melakukan donor darah, itu harus membuat database. Misalnya dari ABO-AB golongan ini Pak Made. Tapi ini harus diperhatikan. Misalnya yang gagal perempuan berapa, yang laki-laki berapa, yang batal berapa jumlahnya. Dari data inilah kita bisa bekerja 2 bulan atau 3 bulan berikutnya. Baik. Asapun itu. Nah, dari inilah kita ketahuan siapa misalnya yang kena penyakit apa, dan itu top script, hanya dokter yang tahu. Nah, ketika darah kita sudah diambil, misalnya oleh petugas Palang Merah Indonesia, Nike diambil, belum bisa dipakai Pak Made. Darah Nike harus diolah antara 4 sampai 11 jam. Dari darah itu nanti akan diolah. Nanti ada paket red cell-nya, ada trombositnya, leukositnya, atau ada plasmanya. Baik. Yang mana akan dibutuhkan oleh pasien itu sendiri. Nah ini bisa kita kita sekarang sosialisasikan kepada anak-anak kita, generasi muda, untuk menjaga kesehatannya seperti yang bilang tadi. Baik, Pak Patut mengatakan bahwa tadi ada hal-hal yang perlu kita ketahui ketika kita ingin jadi pendonor. Ini ada datanya nggak sih pendonor yang paling muda itu usianya berapa sih Pak Patut? Kemarin yang pengalaman saya Pak Made, ada itu pendonor kita yang SMA kelas 3 Pak Made.
Udah 17 berarti. 17 tahun. Baik. Salah satunya di beberapa sekolah Niki. Nggih. Saya sebut saja namanya di SMA 2 Denpasar. Nggih. Kemarin mereka kita periksa dari UTD Kota Denpasar. Mereka tuh, waduh, saya diambil mau belajar berdonor. Artinya apa Pak Jadi Wadi? mereka antusias sekali. Antusias sekali sekarang. Baik, Peningkatannya sudah hampir 25% Pak Wadi. Makanya Niki, media yang sekarang ini berada di Bali, kita harus seperti gayung bersambut. Nggih. Memberikan edukasi kepada masyarakat. Janganlah kita berpikir begini Pak Wadi. Kita berdonor darah untuk masyarakat, untuk orang lain. Jangan dulu kejauhan itu Pak Wadi. Nggih. Tolong dah kita berdonor darah untuk diri kita sendiri dulu, untuk kesehatan diri kita sendiri. Karena darah yang kita sedot itu yang disedot oleh petugas atap di PM ini kan belum bisa dipakai. Nggih. Karena itu melalui proses screening. Nah, seperti itu Pak Wadi. Nggih. Tetapi itu sudah langkah cerdas, keberanian yang luar biasa berbagi untuk berdonor darah. Dan makanya pada kesempatan yang mulia niki mungkin Pak Made bisa ikut berdonor nanti mendaftar di UDD Provinsi Bali. Saya akan mengantar nanti. Baik, kalau masalah itu saya minta bimbingannya dari Pak Komang Sudarke dan ya. Pak Komang, sebelum kita ngobrol lebih panjang lagi, ini sebenarnya awalnya katanya takut sama jarum suntik. Akhirnya karena bujuk rayunya Pak Ketut Diki sendiri akhirnya bisa diceritakan gimana awalnya akhirnya menjadi penggerak donor darah di PDDI ini sendiri. Oke, terima kasih Pak Made. Beliau ini adalah suhu saya yang sangat luar biasa. Benar, ini adalah kalau boleh saya bilang beliau provokator saya sebenarnya. Tapi dalam tanda kutip jadi inspirator. Nah, jadi inspirator. Memang awalnya saya pikir siapapun kalau melihat jarum pasti takut. Ya kan? Yeah. Tapi setelah saya melihat orang lain bisa, kenapa saya nggak bisa? Awalnya jengah juga, masa saya laki-laki nggak berani. Nah, atas desakan-desakan beliau. Ngomongin laki-laki semuanya, bapak polisi juga takut jarum suntik. Justru ini adalah masalah mindset, Pak. Oh, mindset. Mindset Oke. aja ke Mama Dea. Ya, Nah, jadi setelah beliau memberikan saya dorongan untuk berdonor itu adalah sangat bagus. Akhirnya saya coba dan benar-benar setelah itu saya tidak ada rasa stres atau pusing. Oke. Persiapannya apa sih ketika pertama kali? Tidak ada persiapan apapun, yang penting ada niat. Ada niat, satu Iya, niat. Nah, setelah beliau memberikan itu dan hasilnya bagus, maka lama-lama akhirnya saya jadi ketagihan. Ketagihan. Iya, jadi setiap 2 bulan sekali saya pasti pengen. Jadi awalnya tahun berapa itu? Kalau sebenarnya awalnya itu kalau nggak salah saya masih kurang ingat 2005. 2005. Ya, habis itu setelah datang beliau lagi, beliau mendesak terus. Dan akhirnya kami bagian sekarang dari rumah besar PDDI. Nggih. Nah, Ya, ya, oke, baik. oke. Dan setelah ini sekarang saya malah lebih intent. Kenapa? Karena setelah saya akhir-akhir ini saya akhirnya mengerti filsafat donor darah. Itu poin penting dulu. Apa sih itu donor darah? Kalau kita mengerti filsafat donor darah, mau siapapun mesti tergugah. Baik. Jadi kalau kita mengkaji donor darah secara filsafat, dan darah itu adalah sumber kehidupan. Nah, di dalam filsafat donor darah ada nilai-nilai luhur yang ada di sana Pak Made. Yang pertama ada nilai kemanusiaan, kedua ada nilai solidaritas, ketiga ada nilai keadilan, kemudian keempat ada nilai religiusitas, dan yang kelima adalah ada nilai kesehatan yang tadi telah dipaparkan oleh beliau. Nah, coba kita sekarang lihat dari sisi kemanusiaan. Yeah. Tadi Pak Made sudah bilang setetes darah untuk nyawa seseorang. Yeah. Di sini orang pendonor darah itu dari sisi kemanusiaan sangat luhur sekali. Kita bisa membantu saudara-saudara kita, sesama kita yang membutuhkan darah. Itu dari sisi nilai kemanusiaan. Dari sisi nilai solidaritas, dengan berdonor darah, ini akan tergugah kita untuk memiliki sikap tolong-menolong, meningkatkan rasa empati, kepedulian sosial. Ini solidaritas ini bisa dibangun dengan orang berdonor darah. Kemudian dari sisi keadilan. Yeah. Kalau ngomongin darah tuh nggak pernah punya agama, tidak pernah punya suku, tidak punya ras, tidak punya partai dah. Pokoknya darah itu sangat adil. Benar ya? Iya. Dan bahkan kalau lihat di implementasinya, kebayang nggak Pak Made? Kalau suatu saat darah itu tidak ada, mau ngomong keadilan apa? Baik. Contoh nih Pak Made sendiri punya keluarga, tiba-tiba mau darah tidak ada, pasti aduh ini nggak adil ya. Kok saya kebetulan ada saudara saya yang mengalami musibah kok nggak ada darah? Nah, Tapi- itu yang sering saya Yes. lihat di lapangan. Nah, kalau seandainya darah ini dengan di rumah ini, beliau sebagai pengayah lah, donor darah ya, kemudian darah itu tersedia dengan lengkap dan ada, orang itu pasti merasa adil banget di Bali loh. Kenapa? Saya ke rumah sakit darah terlalu tersedia. Ini rasa keadilan. Yang keempat,
religiusitas. Yeah. Nah, tadi kan Pak Made bilang, wah kalau ada jaminan masuk surga saya mau donor darah. Tapi kalau kita bicara secara religiusitas, semua agama Yeah. pasti menyarankan donor darah. Karena dalam kegiatan donor darah ada unsur yang namanya ibadah. Di mana keletaknya? Yaitu ada unsur namanya sedekah atau derma atau kita bilang orang Bali punya. Punya, yeah. Kitab suci kita begitu banyak yang membahas tentang ini. Manao Dharma Sastra, Bhagavad Gita, Sarasa Muscaya, Canakya Nisi Sastra. Kalau yang bisa jelasin dikit-dikit nanti bisa lah. Ya. Kemudian yang kelima, kesehatan. Ini yang paling penting lagi secara aksiologi filsafat. Apa sih manfaatnya bagi saya kalau saya donor darah? Tadi beliau bilang dari sisi kesehatan. Yeah. Dan buktinya saya sendiri. Saya udah lebih dari 30 kali donor sekarang. 30 kali. Lebih dari 30 kali, bahkan bulan depan saya bisa donor karena sudah ketagihan nih. Makanya 31 Juli sudah. Nah, nanti Oktober saya sebagai pasukan beliau, nah karena beliau yang memprovokasi istilahnya, Baik. kita rutin Pak, di perusahaan kami setiap 2 bulan sekali, kita pasti mengadakan donor darah. Baik. Dari sisi kesehatan, jadi beliau sudah jelaskan, mungkin saya nggak terlalu banyak, Yeah. sangat luar biasa. Karena dengan adanya pergantian darah, maka sel darah baru tercipta, dan itu membuat kita akan menjadi lebih sehat. Oke, baik. Ini yang memotivasi saya. Ada hal yang perlu kita ketahui tentang donor darah itu dari kalau kita lihat dari filsafatnya sendiri seperti kata Pak Komang ini sendiri ada nilai-nilai sisi yang lainnya yang harus kita ketahui tentang bagaimana kita harus mendonorkan darah kita untuk sesama. Seperti itu, Pak Komang. Ya, kalau saya masih ingat ajaran tetua kita yang mungkin para leluhur kita yang di Bali sangat kenal dengan Kandepat. Salah satunya adalah kan Anggapati, Prajapati, Banaspati, Banaspati Rajo. Yang kedua Prajapati. Prajapati itu adalah darah, Pak. Dari kita masih dalam kandungan ibu kita ada darah. Yeah. Nah, kalau sudah kita lahir begini, Pak, maka saudara kita yang dalam sebutan Prajapati darah ini ya harus kita sayangi. Harus kita pelihara dengan menjadi sehat. Salah satunya dengan berdonor. Baik. Dengan donor, maka darah itu keluar, maka sang Prajapati di dalam ini akan tercipta dengan baik lagi. Maka kita sehat. Bagian dari pelaksanaan ajaran para leluhur kita, yaitu Prajapati Kandepat itu. Yeah. Itu persis itu. Baik. Kalau mau lebih tahu silakan baca bukunya Pak Wayan yang luar biasa itu Kandepat itu saya Kalau terinspirasi dengan Pak itu. Komang ini udah dari tahun 2005, ini udah 30 kali. Itu setelah di Bali, setelah ada beliau baru lebih intens. Dulu waktu saya tugas di luar tidak begitu. Oke, Ya. baik. Tapi Kalau Pak 30 kali itu pun sudah cukup banyak juga ya. Berapa kali itu ya? Berapa kantong tuh dapatnya ya? Nah, kalau Pak Tut sendiri dari awal berapa kali sih Pak Tut? Saya berdonor sejak tahun 1987. 97. 87. 87. Ya, usia saya waktu SMA kelas 3-an itu. Iya ya, masih sekolah Ya, ya. masih sekolah waktu itu di Singaraja. Iya. Sampai sekarang? Sampai hari sekarang ini masih baru tetap aktif? baru lebih dari sekali, Pak. Lebih dari sekali, sekitar 220. Terima kasih Pak Tut ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi Pak Ketua dan Pak Komang. Nanti kita akan berbincang-bincang lagi tentang PDDI, Perhimpunan Donor Darah Indonesia, rumahnya donor darah. Kami akan kembali saat lagi. PDDI, Perhimpunan Donor Darah Indonesia, rumahnya donor darah, masih menjadi topik kita di sore hari ini di Harmoni Bali. Silahkan Anda yang ingin bergabung, lain kembali kami buka di 0361894840 dan juga di 0361894841. Masih bersama Bapak Ketut Pringgantara, beliau adalah Ketua PDDI Provinsi Bali dan seorang penggerak donor darah, Bapak Komang Sudarga Utama SPMAG tentunya. Pak Ketut, kalau kita berbicara tentang misalnya para pemirsa nih yang saat ini, waduh ini ada tempat yang bisa dikatakan ada wadahnya ketika saya ingin mencoba untuk mendonorkan darah saya. Apa persiapan yang harus dilakukan ketika akan melakukan donor darah selain niat seperti kata Pak Komang tadi? Begini Pak Made, ini semua menjadi pendonor itu adalah sebuah anugerah Pak Made. Iya. Anugerah itu lahir dari sebuah keinginan yang mulia. Melihat saudara kita yang kecelakaan misalnya, kemudian melihat saudara kita yang cancer yang setiap hari ingin hidup dari darah. Leukemia mereka hidup dari darah Pak Made. Dari itulah mindset mereka yang masuk ke nutrisi itu. Nah, persiapan yang utama adalah bagaimana dia harus menjaga pola makannya. Baik. Pola istirahatnya. Kemudian yang paling pasti adalah bagaimana dia mau berdonor. Itu pentingnya. Ketika mereka sudah berada dengan lulus dengan input terdata, di input data itu sudah lulus Pak Made. Kemudian di HB-nya sudah lulus 12,5, diperiksa oleh dokternya sudah lulus nih. Ketika dia akan diambil oleh petugas APTAD, mereka menangis Pak Made.
mereka takut. Nah itulah tugas kita. Ketika sudah ditusuk tangannya ini ke darah itu tidak keluar karena ada fear. Ada rasa yang memblokir hatinya karena rasa takut yang luar biasa. Nah tugas kita itulah memberikan sublimasi, memberikan tuntunan. Kamu kuat, kamu hebat, kamu sehat, kamu bahagia. Secara matematika saya katakan begini Pak Made. Siapa sih yang ditusuk jarum tidak sakit? Sakit Pak Made. Oh ya? Sakit. Ya, saya pernah merasakan. Sakit Pak Made. Apalagi yang fobia dengan darah. Melihat darah ditusuk kemudian keluar di itu, di bag itu, kaget juga dan takut mereka. Nah, bagaimana kita besarkan hatinya di situ? Ini adalah tugas yang betul-betul berada di depan, di tengah, dan di belakang. Untuk menyangga para pendonor kita, biar di kemudian hari mau lagi. Supaya dia tidak takut. Makanya saya katakan, pendonor itu adalah seseorang yang dianugerahi kesempatan untuk berbuat kebaikan. Manawasewa, madawasewa. Melayani manusia sama dengan melayani ide sang yang diwase. Ketika masyarakat yang sakit ini, kebutuhan darah yang tidak terpenuhi, kita wajib di sana membantu, apalagi golongan darahnya sama. Dari ABOAB saya katakan seperti itu. Ini lucu lagi Pak Made. Penduduk Bali itu kan jumlahnya 3,5 juta. Golongan darahnya yang terbanyak itu O. Kenapa bisa golongan darah O tidak ada? Karena ini musim paceklik Pak. Saya juga O. Ya itu masalah. Jadi kiriman pasien itu lebih banyak dari kabupaten kota ke Prop Murah itu. Kebanyakan yang bergolongan darah O. Jadi begitu sulitnya mereka mencari darah. Dan ini kita harus memutar otak Pak Made. Kita harus datangi baik perusahaan seperti Pak Komang ini, beliau pucuk pimpinan di Matahari, itu karyawannya banyak Pak, lebih dari 800. Makanya saya harus baik-baik dengan beliau, saya ajak ngomong Pak Komang, mau nggak jadi Simatupang? Mau Pak Pring. Siang malam tunggu panggilan, saya panggil beliau, saya ajak keluarga besar Matahari untuk membackup, salah satu loh yang membackup masyarakat Bali tentang donor darah. Belum lagi keluarga-keluarga yang lain. Ada keluarga dari Karateka, dari organisasi kemasyarakatan, Laskar Bali Santi kemarin, saya ajak beliau, mereka, wih luar biasa semangatnya untuk, saya sampai meneteskan air mata. Artinya apa? Ini kan kepedulian yang luar biasa Pak Made. Salah satu yang kita harus rajut itu apa? Kemanusiaan Pak Made. Ada rahasia yang terbangun kalau sudah iraga meyatnya itu. Tidak bisa. Selacur-lacurnya iraga dari jelema gitu. Ada hal yang bisa kita bagi ke masyarakat. Itu bergede-gede medane punya lewat donor darah. PDDI tidak berhenti sampai di situ Pak Made. Kita harus bentuk kelompok-kelompok pendonor yang bagus. Kita harus hidupkan di sana kelompok-kelompok pendonor. Unit-unit ini kita bentuk. Ada unit donor darah kelompok Matahari, unit donor kelompok ini. Sehingga mereka itu, Kesempatan Bali bilang wenten kliangnya masing-masing. Ketika sudah kliangnya berbicara, sudah anggotanya. Sudah ada. Makanya yang harapkan di situ, bahwa saudara-saudara kita yang sudah melakukan kegiatan donor darah di kelompok itu harus memiliki database Pak Made. Kita ketakutan nanti ada orang asing misalnya yang kecelakaan di Bali, yang notabene beda dengan jenis darahnya dengan kita. Mereka itu kebanyakan resus negatif, kemudian kita resus positif. Nah bagaimana itu menjaga? Nah inilah kita harus bekerja sama dengan konsulatnya negara masing-masing, kemudian kerjasama dengan via hotel, siapa kira-kira saudara orang negeri yang bisa membantu saudaranya yang kecelakaan masalah di Bali. Jadi tinggal mengontak satu kliangnya saja, mereka sudah mengajak pendonornya. Ini kebersamaan buat kita bersama. Kebersamaan untuk kita. Saya mau tanya sama kliennya ini lagi ya, Pak Komang. Pak Komang, berarti ada hal yang perlu kita ketahui juga bahwa ketika pertama kali untuk mendonorkan darah kita, seperti kata Pak Ketut ini ada tim juga dari depan, tengah, belakang nih. Secara psikologis, apa yang harus dipersiapkan bagi seorang pendonor? Kalau secara fisiologis, pengalaman saya pribadi adalah memang ada niat dalam diri kita. Ya, kalau lagi dibarengi dengan unsur keagamaan bahwa manawasewa, madawasewa, bahwa melayani, memberikan sumbangan kepada sama dengan luhur nilainya sama dengan melayani Tuhan, ini justru akan lebih memperkuat kita. Jadi mari kita yang takut-takut seperti Pak Made tadi bilang, jadikan donor darah sebagai yadnya. Kalau orang Bali terutama, kalau yadnya itu kan nggak pernah tanggung-tanggung. Itu kan korban suci yang tulus ikhlas. Larikan bahwa berdonor ini adalah yadnya. Dalam Begawat Gita sudah jelas tuh. Ada ayat 17-20, beliau menjelaskan bahwa di sana Pak, orang itu kalau melakukan derma, dalam hal ini donor darah, yang dilakukan dengan tulus ikhlas,
sebagai bentuk kewajiban, ya, dengan tulus ikhlas sebagai bentuk kewajiban kita, maka itu adalah yadnya satwik. Jadi kalau kita bicara yadnya kan ada satwik, rajasik, tamasik. Ini donor darah kalau dilakukan dengan tulus ikhlas itu adalah sangat satwik. Ini pustaka suci yang bilang. Baik. Nah, coba larikan psikologis kita itu bahwa ini adalah bagian dari yang harus saya laksanakan karena yadnya. Udah tidak terlalu mahal kan? Yeah. Darah ini kan sudah saudara kita sendiri, saya bilang tadi, Yeah. yang harus kita jaga kesehatannya. Kita punyakan, kita sehat, secara agama didukung oleh kitab suci kita juga. Psikologi kita akan terbentuk, Pak, lama-lama. Iya ya. Akhirnya apa? Ya kita setiap hari membantu apa juga kita ikhlas, senang kan? Maka jadi donor darah akan jadi senang karena psikologi kita adalah itu yadnya. Oke, berarti seperti apa ya? Seperti kewajiban kita untuk Iya. melakukan setiap 2 bulan sekali melakukan hal tersebut. Seperti itu kah, Pak Patut, Komang? patut sekali. Oke, baik. Pak Ketut, berarti selain keuntungan yang didapatkan ketika kita berdonor darah, seperti kata Pak Komang ini, ada hal-hal nilai kemanusiaan, solidaritas, kemudian keadilan religius, dan kesehatan yang terpenting. Adakah kerugian jika kita melakukan donor darah, apalagi kita lakukan dengan, kalau kita hubungkan dengan misalnya, maaf nih, komplikasi yang timbul setelah donor darah misalnya? Begini Pak Made, tadi di awal sudah saya sebutkan bahwa seorang pendonor itu adalah anugerah ide Sang Yang Widi Wase. Nggih. Anugerah tertinggi nih, berarti sudah sehat. Kita berpikir cerdas sekarang. Orang yang sudah lulus melalui proses yang tadi ini dari input data sampai Yeah. diperiksa oleh dokter, Yeah. dinyatakan sembuh, dinyatakan sehat, itu orang itu sudah sehat. Baik. Itu. Nah sekarang sedikit sekali kerugiannya. Pokoknya begini, keuntungan berdonor darah itu kebangetan gitu Pak. Jadi keuntungannya. ya Baik. kebangetan banyak untungnya. Kenapa? Satu, kalau kita nyatakan bahwa itu ada 0% misalnya, 0,1% ada misalnya apa namanya, kesalahan atau segala Hal-hal, macam, iya. hal-hal yang di luar gini, itu adalah on the control sebenarnya Pak. Oh, On the baik. control. Ada salah satu pendonor kami yang sudah disedot itu, Yeah. sudah ditusuk jarum, tetapi karena merasa dirinya itu takut bandi gitu orang Bali bilang. Di satu sisi saya pengen sekali beriannya Pak Made. Tetapi di satu Di satu sisi rasa takut yang luar biasa. Stak darahnya Pak Made, dia bisa keluar. Oh. Nah petugas kami harus mengambil tindakan cepat, kami hentikan. Terus kami ajak. Padahal itu sudah dilakukan dengan tata cara yang benar dan aman sesuai dengan Prosedur kesehatan. Iya, prosedur Medical check up baik, yang sudah luar baik. biasa. Tetapi karena rasa takut mengalahkan itu, kami harus apa? Harus memberikan ruang kepada pendonor kita, jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Karena ini ada kesempatan mereka untuk pernah merasakan sensasinya mereka ditusuk jarum begitu, Nggih. Pak Made. Apalagi mereka yang newcomer ini pendatang baru, Iya. kemudian yang pendatang baru, kemudian ditusuk sekarang, kemudian melihat darah. Begitu melihat darah itu ada rasa takut. Nah, kita harus benar-benar memastikan kepada pendonor kita, jangan takut dong. Baik. Jangan takut, masih ada saudara kita yang perlu kita bantu di sana. Yang saudara kita sekarang mengalami seksio, kebutuhan darah yang harus dikeluarkan bayinya hari ini, tetapi golongan darah ini tidak ada. Dan Bapak sekarang memiliki golongan darah ini, kami sangat butuhkan. Apakah bisa berkenan? Contoh nyata Pak Made kemarin, ini studi kasus yang saya alami. Ini saudara kita kiriman pasien dari Singaraja Pak Made. Nggih. Kinten. Dikirimlah ke Prop Murah. Golongan darahnya resus negatif. Sedangkan bayi ini sudah 1 hari yang lalu ini harus keluar Pak Made. Sedangkan ibunya mengalami drop. Karena darah itu yang dibutuhkan adalah ibunya itu adalah resus negatif O. Itu bagaimana perjuangan kita Pak Made. Seluruh lembaga, seluruh kelompok-kelompok donor kami kerahkan. Akhirnya dapatlah saudara kita, warga negara asing, yang tunjuk dari. Teman-temannya dia juga banyak, akhirnya kita 3 dapat. Sehingga kuota darah yang resus negatif itu terpenuhi. Artinya apa? Astungkare ide Sang Yang Widi Wase. Bahwa banyak sekali masyarakat kita baik banget yang telah begitu rupa membantu saudaranya. Makanya ini tugas kita PDD adalah ayo bergandengan tangan. Kita bersaudara, satu keluarga. Walaupun kita tidak saudara-saudara, tapi darah akan menceritakan bahwa kita ini satu keluarga, Pak. Ya, baik, luar biasa sekali. Pak Ketut, berapa lama jaraknya jika ingin mendonorkan darah lagi ketika sudah melakukan donor darah? Donor itu darah. sendiri? Biasanya ke dua bulan Pak Wade. 2 bulan. 2 bulan, dari 2 bulan itu kita 1 hari saja dari 2 bulan itu misalnya rentang waktunya tidak
membohongi kita. Kita tidak ambil Pak, karena itu belum matang pertumbuhan sel Baik, darahnya. baik. Nah, apalagi nanti kita gunakan untuk golongan darah tertentu. Oke. Seperti misalnya kita ambil leukositnya, trombositnya kita ambil misalnya, yang khusus untuk bayi-bayi misalnya. Yeah. Kemudian pasien yang kecelakaan kita membutuhkan darah cito misalnya. Dan ini betul-betul harus kita membutuhkan donor darah on call Pak Made, yang begitu cepat, begitu makanya yang golongan darah tertentu Pak Made, yang ada golongan saya sebutkan sekarang golongan darah AB Pak Made, ini seperti siap mensadap Pak Made. Apa itu artinya? Artinya yang ku kandangin betul ini, jangan berdonor dulu, harus sesuai kebutuhan. Karena ini penting banget gitu. Karena tidak boleh kita stok lama ini. Karena ini kita tidak butuhkan hari ini Pak Made. Makanya kami harus kumpulkan, kami harus betul-betul kami rawat nih. Kemudian apalagi yang mereka yang rhesus negatif. Di Bali yang rhesus negatif itu 1% ada Pak. Begitu sulitnya Pak Made. Makanya ini tugas kita bersama. Satu, sosialisasi ke masyarakat, ke Semeton Banjar. Titiang datangi Jero Bendese, kita datangi Jero Kliang, Nuna Sang Pisan, Mangde, warga Dro ini sareng sami untuk belajar berdonor. Nah, ketika wenten keluarga Dro ini membutuhkan darah dari rumah sakit, jadi Bapak Ibu inilah garda terdepan sebagai Semetonan untuk tampil membantu saudara rakyat. Makanya Titiang bilang, Niki misalnya hari ini yang bisa berdonor misalnya, lagi 2 bulan sekali kan tidak lolos hari ini Pak Made. Nah, Niki Titiang ambil. Baik. Makanya database Niki penting sekali, harus dicatat rapi oleh kliang nih masing-masing. Kalau dibutuhkan, Niki yang kita berikan kepada sampaikan ke masyarakat. Wenten di Banjar mungkin membutuhkan darah. Jadi tidak jauh-jauh seperti saudara kita Pak Komang Sudarke ini di kelompok pendonor di Matahari misalnya. Ada yang membutuhkan darah, beliau tidak jauh-jauh mencari, tinggal membuka database. Di situ kelihatan siapa yang tidak berdonor hari ini. Kemudian hari ini siap, kita ajak ke UDD Provinsi Bali, ke PMI, kita periksa di situ. Syukur setungkara mereka lolos. Ini kebahagiaan buat kita bersama. Seperti itu Pak. Belum lagi misalnya saudara kita destinasi wisata di Bali. Belum lagi mereka saudara kita dari luar misalnya. Maaf, ini ada kecelakaan di Bali. Satu yang notabene tidak memiliki saudara. Tidak ada keluarga di Bali. Siapa yang harus rungu Niki? Makanya Niki, rumah sakit tetap memperlakukan yang namanya donor darah pengganti. Makanya tugas kita adalah mengajak sebanyak-banyaknya untuk melakukan DDS namanya. Donor darah sukarela seperti itu. Dengan donor darah sukarela Niki terpenuhi kuotanya seperti itu. Jadi semua akan ikut, bisa kita kuota Niki terpenuhi donor. Kabupaten kota itu berbeda Pak Made. Kalau di Singaraja kebutuhan darah yang sekitar 50-an, di Provinsi Bali lebih dari 100, kemudian di Kota Denpasar lebih dari 40-an, kemudian daerah-daerah yang lain bervariatif. Makanya tugas kita adalah memberikan informasi yang informatif. Bahwa kita rasa takut itu akan dikalahkan oleh Petresnani raga jarang Semeton. Ini penting sekali Pak. Baik. Pak Ketut, Pak Komang, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa, kami akan kembali saat lagi. Ya, kita masih di Dialog Harmoni Bali, PDDI, Perhimpunan Donor Darah Indonesia, rumahnya donor darah. Masih bersama Bapak Ketut Pringgandara, beliau adalah Ketua PDDI Provinsi Bali, dan juga ada Bapak Komang Sudarke Utama, SPMAG, beliau adalah penggerak donor darah tentunya. Baik, saya ke Pak Komang dulu sebelum Pak Ketut Niki. Pak Komang, berarti di tempat Pak Mang sendiri ini berarti ada komunitas untuk donor darah seperti itu. Dan apa harapan Pak Komang sendiri dengan apa yang sudah dilakukan, kemudian dengan filsafat dari donor darah itu sendiri yang didapatkan? Oke, terima kasih Pak Made. Jadi kalau kami di company, ini organisasinya sudah cukup kuat, berkat bimbingan beliau juga, dan salah satu juga tim kami ada bagian dari beliau. Jadi kami sering disebut sama beliau adalah Simatupang, siang malam siap tunggu panggilan. Oh, Simatupang. Iya, kapanpun kami dibutuhkan, karyawan kami selalu ready Pak, selalu siap. Nah, sebelum saya bicara apa harapannya, memang di perusahaan kami salah satu adalah corporate culture atau nilai-nilai yang ditanamkan di perusahaan kami, ada yang namanya giving back, yaitu Pak, ikut memberi kebahagiaan kepada orang lain. Jadi kami di perusahaan ada yang namanya humble
Pak Cana ya, ada kemudian kolaboratif, kompetitif, inovatif, dan terakhir lagi giving back. Nah, giving back inilah juga yang melandasi kami di seluruh karyawan kami, karena ada corporate culture, budaya luhur kami di company, bahwa kita harus memberi kontribusi yang positif, ikut berbahagia, memberikan kebaikan pada orang lain. Inilah yang memperkuat kami, memperkokoh kami di perusahaan untuk selalu ikut donor. Baik. Ya, dan harapan kami tentunya ini jadi role model, mudah-mudahan para semeton kita semua di perusahaan lain manapun, termasuk para semeton di masyarakat, mari jadikan pendonor darah ini adalah gaya hidup baru yang satu secara kesehatan kita sehat, kemudian secara religiusitas karena kita di Bali adalah umat yang religius, itu sangat memiliki nilai-nilai yang sangat luhur. Ya, gaya hidup dan harapannya sebagai budaya bangsa kita, seperti harapan Pak Ketut juga ya. Setuju, Pak Made. Nah, Pak Ketut, setiap satu kali mendonorkan darah itu berapa banyak sih darah yang diambil? Biasanya Pak Made itu sekitar 350 cc Pak Made. 350 cc. 350 cc karena di tubuh kita Satu orang pendonor. Satu orang pendonor itu kan ada 5 liter darah. Yang diambil itu 350 cc. Nah, ketika Pak Made misalnya katakan nih contoh dia ambil darahnya, itu ketika sudah prosesi penyedotan darah sudah selesai, ketika Bapak sudah bisa duduk, katakan seperti itu. Jadi jutaan sel baru, ribuan sel baru itu sudah ada yang menggantikan. Jadi yang rusak yang tadi musang, misalnya ada seng, besi segala macam, karena proses makan atau proses apalah, itu letah kita dikeluarkan, terus diolah oleh laboratorium yang ada di Palang Merah Indonesia. Ini yang 350 cc ini belum bisa dipakai Pak Ode. Baik. Harus perlu diolah. proses lagi. Ada proses screening 4 sampai 11 jam Pak. Nah, ketika misalnya pendonor kita dapat panggilan, itu wajib datang karena disitulah kita akan ada screening ulang. Baik. Karena apa ini darahnya kok tidak bisa dipakai? Apa karena A atau B atau C? Nah, nanti dokter akan menjelaskan secara spesifik. Baik. Begitu. Baik. Kami mempersiapkan itu. Berbicara apa yang sudah dilakukan oleh PDDI selama ini dengan usianya yang sudah 44 tahun, pendonor sebagai anugerah, itu yang kalimat itu yang sangat menarik sekali. Nah, ini sendiri kecukupan darah di Bali khususnya bagaimana sih, Pak? Pak Made, di Bali itu fluktuatif Pak Made. Fluktuatif. Ya, fluktuatif. Kadang-kala golongan darah tertentu kita tidak ada. Itu bukan berarti tidak ada darah. Ada stok darah kita. Cuma kebutuhan yang menentukan hal yang paling prinsip di rumah sakit. Karena semua detail darah itu ada di laboratorium pemeriksaan darahnya. Belum lagi ada PAMIO mengatakan, Pak Pring ini saya sudah berdonor kemarin sudah banyak banget. Kenapa? Satu, saya harus bayar. Kedua, itu dia, itu pertanyaan saya. Mengapa jika pasien membutuhkan darah harus bayar, Pak? Betul. Karena begini, saya akan coba menjelaskan begini Pak Ode. Satu, kenapa saya sulit Pak Pring? Saya pendonor, istri saya kemarin berdonor darah, saya kok mau ngambil darah saya kemarin, kok saya tidak bisa? Bukannya tidak bisa Pak Ode. Kita harus betul-betul lihat dulu kebutuhan darah. Apakah cito atau kebutuhan darah apa? Di PMI ada kelompok pembiayaan darah, pengelolaan darah. Biaya itulah termasuk pengelolaan darah. Begitu Pak Ode. Dan itu memang dilimpahkan dari rumah sakit ke BPJS seperti itu. Jadi kesannya darah itu tidak diperjualbelikan, tetapi bank, biaya laboratorium, biaya dokter di situ, itu ada proses pengelolaan darah itu. Karena darah ini tidak bisa dibentuk oleh siapapun, diimitasi, tidak bisa dibentuk secara formulasi mesin, tidak bisa. Itu harus dibentuk oleh tubuh kita. Baik. Maka dengan demikian tugas kita bersama adalah menjaga komitmen itu agar stok darah aman. Caranya adalah bagaimana kita berpikir, kita abaikan dulu itu, yang penting pasiennya sudah terpenuhi. Karena semua itu pembiayaan itu sudah ditanggung oleh BPJS. Baik, dengan kata lain ketika kita melakukan donor darah walaupun itu berpuluh-puluh kali, ketika kita membutuhkan masih queue Pak, tetap berbaris. Kita sesuai dengan kebutuhan. Nah, makanya yang diutamakan seperti tadi saya bilang, ada yang leukemia, yang kecelakaan Pak, yang seksio, yang operasi anak bayi itu kita butuhkan Pak. Jadi harus terpenuhi darah. Lain hal misalnya sahabat kita di Vietnam Pak ya. Karena di Vietnam ada aturan begini, ketika dia berdonor Pak, dia wajib mendapatkan donor darah itu. Nah, ini sekarang tugas pemerintah. Palang Merah Indonesia, via rumah sakit, pemerintah, kami sebagai masyarakat pendonor harus duduk bareng. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan, bagaimana ini studi kasus seperti ini. Itu yang pertama Pak Made. Terus yang kedua ini Pak Made.
kami berharap kepada pemerintahan Provinsi Bali, Bapak Gubernur, Sani Liana, yang memegang kebijakan di Tiang Nunasan. Tolong bantu pendonor kami yang sudah mendapatkan Satya Lencana Presiden Republik Indonesia, Baik. yang sudah lebih dari 100 kali. Masih berapa sih usia mereka? Ketika mereka di rumah sakit, mereka tetap queue. Kemudian ada batas waktu di situ. Tolong dibantu. Karena mereka itu adalah sudah banyak sekali jasanya Pak Made. Baik, baik. Jadi mereka tetap queue berbaris di situ. Dia tidak tahu bahwa mereka itu jasanya besar sekali. Baik. Yang sudah mendapatkan penghargaan atas nama negara. Tapi jangan salah Pak Made. Nggih. Pendonor kami tidak ingin mendapatkan penghargaan materi apapun. Tidak ingin. Karena mereka datang dengan niat seperti Pak Komang bilang tadi. Nggih. Suka dan rela. Seperti saya. Kesukaan dan kerelaan. Baik. Bukan berarti kita harus lepas tangan begitu saja pemerintah. Tetapi harus memperhatikan ini negara yang baik. Negara yang besar. Negara yang dilandasi oleh kemanusiaan yang kuat. Baik. Jangan kami ketika kami dibutuhkan saja, kami diajak ngomong. Ketika kami diperlukan, baru kami diajak ngomong. Tidak, tidak begitu. Mari kita bersama-sama ketika di depan, di tengah, di belakang, ajalah kami. Nggih, baik. Nah, ini kalau ada yang ingin bertanya, di mana dan kapan donor darah bisa dilakukan? Baik, Pak Made, donor darah itu bisa dilakukan di beberapa kelompok pendonor, misalnya katakanlah kelompok A, di Banjar A misalnya melakukan donor, nanti di-share di kelompok pendonor itu, cuma di Provinsi Bali baru ada online-nya di provinsi. Kemudian di setiap kabupaten kota, Wenten Pak, makin. Kemudian di PMI kabupaten kota sudah ada. Kemudian di rumah sakit Promula sudah ada yang namanya unit donor darah rumah sakit. Karena diwajibkan oleh amanat undang-undang, di setiap rumah sakit negeri itu harus ada yang namanya unit donor darah. Sehingga diberlakukanlah donor darah pengganti. Keberatan kita, para pendonor kami, adalah masih banyak di rumah sakit itu memberlakukan donor darah pengganti. Seperti itu Pak Ode. Jadi mereka sedikit kecewa dalam tanda kutip. Baik. Pak Pring, Pak Ketua, tolonglah jembatani saya. Kemarin anak kita sakit. Saya, suami istri sudah berdonor lebih dari 70 kali. Kenapa harus memperlakukan donor darah pengganti? Tolong deh bantu. Nah makanya ini kami harus baik-baik. Kami harus merajut kasih. Supaya tidak putus kasih ini, lentera kasih ini. Kami akan kumpul bareng, duduk bareng dengan pihak rumah sakit, dengan petugas, dengan kelompok donor, dengan semua pihak yang berkepentingan, terutama pemerintah harus duduk di situ. Lihatlah kami. Baik. Baik, hargai kami yang sudah banyak sekali memberikan kontribusi kepada masyarakat. Oke, Pak Mang Sudarke, ada tips nggak sih bagi para pendonor, bagi pemula seperti itu? Oke. Kalau bagi tipe pemula sebenarnya begini Pak, ini karena menyangkut tadi saya bilang masalah psikologis. Saran saya, ya. Dari sekolah kita harus sudah mulai. Baik. Dari SMP, SMA sudah dari awal anak kita. Diberikan edukasi. Diedukasi betul. Pak Ketua tadi bilang, suatu saat yang sudah tua ini kan pensiun Pak. Lalu penggantinya siapa kalau nggak anak-anak muda ini yang kita harus tumbuhkan. Baik, baik, Maka saya minta bantuan sebenarnya yang bagi para sekolah-sekolah, mari dari SD, SMP, SMA itu sudah mulai diedukasi anak-anak bahwa berdonor itu dilihat dari sisi kesehatan bagus, dari sisi agama juga sangat bagus. Itu harus mulai digerakkan sehingga para pemula ini berlomba-lomba menyadari bahwa donor darah ini menjadi gaya hidup. Baik, itu yang diharapkan. Nah Pak Tut, ini di usia yang ke-44 PDDI ini sendiri tentunya ada hal goals-nya ke depan seperti apa? Ayo, yes. Apa itu? Ayo, yes. Ayo kita kumpulkan. Masa ini kita kumpul. Belajar berdonor di situ. Ayo yang kedua, ayo kita mulai dari diri kita sendiri. Baik. Ayo yang ketiga, ayo dong pemerintah turun bersama-sama yuk. Banyak kedinasan, dinas-dinas itu, mulailah di situ kita sasar. Yuk berdonor. Kita datang, kita rangkul, kita sukseskan biar stok darah itu aman. Pak Made. Baik. Jadi harapan kita mohon izin Niki kepada pemerintah, ayo kita sama-sama menjaga komitmen darah agar seluruh dunia berbahagia. Baik, terima kasih Pak Pring dan juga Pak Komang. Seperti yang di awal saya sampaikan tadi, setetes darah selamatkan sesama. Ayo donor darah. Terima kasih. Saya Made Sukarnegara. Terima kasih. Sampai jumpa. Om Santi. Om.